Yang terhormat beliau Bapak Muspika Kecamatan Besi, beliau Bapak Camat, beliau Bapak Kapolsek, beliau Bapak Dan Ramil Besi. Yang terhormat kepada beliau Bapak Kepala Desa Tanggan, yang terhormat beliau tamu undangan yang terhadir pada sore hari ini, terlebih dari Forum Pertuni Budaya dan juga beliau Bapak Camat Mundukan. Yang kami hormati Bapak RT Sedesa Tanggan, beliau Bapak Ketua BPD beserta anggota, beliau Bapak Ketua LP2ND beserta anggota. Yang terhormat Bapak Ibu yang telah hadir di pendopo Balai Desa Tanggan ini yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di Balai Desa Tanggan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka deklarasi hari jadi Desa Tanggan. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rangkaian acara pada sore hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pembacaan surat keputusan Kepala Desa Tanggan terkait hari jadi Desa Tanggan. Selanjutnya pembacaan naskah deklarasi Desa Tanggan. Selanjutnya juga pembacaan sejarah singkat Desa Tanggan. Sesudah pembacaan sejarah singkat Desa Tanggan, yaitu sambutan yang pertama, sambutan dari beliau Bapak Kepala Desa Tanggan. Sambutan yang kedua dari jajaran Muspika Kecamatan Besi yang diwakili beliau Bapak Camat Besi, yaitu beliau Bapak Suryadi. Selesainya sambutan dari jajaran Muspika, yaitu pantun. Demikian rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu semuanya, mari acara deklarasi hari jadi Desa Tanggan kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah bersama-sama, acara dari awal sampai akhir mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya doa kami haturkan kepada beliau Bapak Haji Sudiman. Waktu kami haturkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama untuk menyambut acara deklarasi hari jadi Desa Tanggan di sore hari ini berjalan lancar, membawa keberkahan untuk seluruh masyarakat secara khusus, secara umum, untuk keberkahan semua yang hadir dan bangsa Indonesia. Lillahi ta'ala wa bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Liyahdina surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi salatu wa taslim ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna rahmatan wa qurratan min ahli ilmi wal khair wa la taj'al min ahli dhair. Allahumma barik lana وبارك لنا في أهل زوجنا وبارك لنا في جميع أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اللهم اغفر لنا من ذنوبنا وجميع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم اجعلنا kegiatan hari ini kegiatan yang memberkahi Allah. Janganlah bisa yang bermartabat ya Allah. Berikanlah tonggak sejarah di hari ini, deklarasi dari desa Tanggan bisa menghantarkan wisatawan desa yang dikenal di seluruh Indonesia maupun di dunia ya Allah. Berikanlah pemberian kami pemberian yang benar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi doa bersama-sama yang dipimpin beliau Bapak Haji Sugeng dengan harapan apa yang menjadi cita-cita kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Kepala Desa Tanggan terkait dengan hari jadi Desa Tanggan kepada beliau Bapak Ismail. Waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepala Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Peraturan Desa Tanggan Nomor 2 Tahun 2023 tentang penetapan hari jadi Desa Tanggan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kepala Desa Tanggan mengingat dan seterusnya menetapkan Peraturan Desa Tanggan hari jadi Desa Tanggan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan 1. Desa adalah desa tanggan yang berkedudukan di Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa tanggan. 3. Kepala desa adalah kepala desa tanggan. 4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Tanggan. 5. Forum Pelestari Budaya Desa selanjutnya disebut FPBD adalah FPBD Desa Tanggan yang dibentuk guna menggali, melestarikan dan mengembangkan sejarah dan budaya Desa Tanggan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Tanggan. 6. Hari jadi Desa Tanggan adalah hari, tanggal, bulan, dan tahun mengingat pertemuan Tumenggung Alap-Alap dengan Ronggo Prawiro Sentiko di Klayan. 7. Peringatan hari jadi Desa Tanggan adalah peringatan hari, tanggal, bulan, dan tahun bersejarah bagi
Desa Tanggen. Bab 2. Asas dan tujuan. Pasal 2. 1. Menetapkan hari jadi Desa Tanggen dilandasi asas A. Pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Kenusantaraan, F. Bhinneka Tunggal Ika, G. Keadilan, H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, I. Ketertiban dan kepastian hukum, C. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Bab 3. Penetapan hari jadi Desa Tanggen. Pasal 3. Hari jadi Desa Tanggen ditetapkan pada hari Jumat Pon 24 Rabiul Akhir 1667 Jawa atau tanggal 29 Juni 1742. Bab 4. Peringatan hari jadi Desa Tanggen. Pasal 4. 1. Hari jadi Desa Tanggen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diperingati oleh pemerintah Desa Tanggen dan masyarakat Desa Tanggen setiap tahunnya pada tanggal 29 Juni. 2. Dalam rangka peringatan hari jadi Desa Tanggen dibuat kepanitiaan tingkat desa yang melibatkan unsur pemerintah, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lain desa. 3. Kepanitiaan peringatan hari jadi Desa Tanggen dibentuk setiap tahun dan dilegalkan dengan keputusan kepala desa. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan hari jadi Desa Tanggen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan kepala desa Tanggen. 5. Biaya peringatan hari jadi Desa Tanggen dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa Tanggen setiap tahun anggaran. 5. 1. Dalam setiap pasal 5. 1. Dalam setiap pelaksanaan peringatan hari jadi Desa Tanggen, Kepala Desa Tanggen menetapkan suatu tema peringatan untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersinergi dengan visi dan misi pemerintah Desa Tanggen guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 2. Tema peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibagi ke dalam subtema sesuai situasi, kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat. Bab 5. Peran serta masyarakat. Pasal 6. 1. Masyarakat Desa Tanggen dapat menyelenggarakan peringatan hari jadi Desa Tanggen setiap tahunnya dengan berpedoman pada peraturan Kepala Desa Tanggen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 4. 2. Dalam rangka peringatan hari jadi Desa Tanggen dapat dibuat naskah kesejarahan dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Tanggen yang didokumentasikan dalam buku-buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaan kepada nilai-nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Desa Tanggen. Bab 6. Ketentuan penutup. Pasal 7. Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaga Desa Tanggen. Ditetapkan di Tanggen pada tanggal 12 September 2023, Kepala Desa Tanggen Tab dan tanda tangan Mulyanto SPD. Diundangkan di Tanggen pada tanggal 12 September 2023, Sekretaris Desa Tanggen tanda tangan Ismail, Lembaran Desa Tanggen tahun 2 nomor 2023. Demikian pembacaan surat keputusan Kepala Desa tentang sejarah Desa Tanggen. Sekian dan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pembacaan surat keputusan Kepala Desa Tanggen terkait dengan hari jadi Desa Tanggen. Selanjutnya yaitu pembacaan naskah deklarasi hari jadi Desa Tanggen. Kepada beliau Bapak Mulyono waktu kami aturkan, kami mohon dalam pembacaan deklarasi ini
Para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Belum kuat. Insya Allah. Kuat kuat. Iya, aku tak wangi gua HP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naskah deklarasi hari jadi Desa Tanggan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Forum Pelestari Budaya Desa Tanggan menyatakan bahwa hari jadi Desa Tanggan ditentukan pada hari Jumat Pon tanggal 24 Rabiul Akhir 1667 Jawa atau tanggal 29 Juni 1742 Masehi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah dan karunia-Nya. Tanggal 16 September 2023, Forum Pelestari Budaya Desa Tanggan, Ketua Mulyono SS. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelum kepada beliau Mas Jarwanto, penemuan prasasti bukti terkait dengan keberadaan untuk Desa Tanggan bisa di meja depan. Untuk itu ditaruh di bawah saja Mas. Yang prasasti yang di bawah Mas Jar. Yang di bawah Mas Jarwanto ini kepada Bapak Ibu semuanya, ini adalah temuan dari warga masyarakat Desa Tanggan sebagai bukti bahwa adanya Desa Tanggan sudah ada di tahun yang kita tetapkan ini. Nah, ini telah melalui penelitian dari universitas, berbagai dari sumber budaya, pelestari budaya, sehingga terkait dengan penetapan hari jadi Desa Tanggan ini adalah sudah berbagai meliputi kajian yang harus kita pertimbangkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan acara pembacaan sejarah singkat terkait berdirinya Desa Tanggan. Oleh sebab itu, waktu kami serahkan kepada beliau Bapak Jarwanto
untuk membacakan sejarah singkat berdirinya waktu kami aturkan sebelumnya. Nuwun kanuwun. Sejarah singkat Desa Tanggan. Pendahuluan. Hari jadi Desa Tanggan ditetapkan dengan Perdes nomor 2 tahun 2023 pada hari Jumat Pon 24 Rabiul Akhir 1667 Jawa atau 1002 tanggal 29 Juni 1742. Hari dan tanggal tersebut merupakan hari pertemuan antara Tumenggung Alap-Alap dengan Raden Ronggo Prawiro Sentiko, yang mana mereka berdua masih berkerabat, yaitu istri Tumenggung Alap-Alap berasal dari Madiun, di mana Raden Ronggo Prawiro Sentiko berasal. Maka tempat di mana dua tokoh yang masih berkerabat ini tinggal kemudian disebut kadangan atau tetanggan, kemudian disebut tanggan. Penentuan hari jadi tersebut melalui beberapa riset dan kajian sejarah yang dikoordinir oleh Forum Pelestari Budaya Desa Tanggan dengan melibatkan para tokoh masyarakat Desa Tanggan, komunitas pegiat sejarah dan budaya di Kabupaten Sragen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Universitas 11 Maret Surakarta, Institut Seni Surakarta, dan komunitas Serada. Alur sejarah. Raden Mas Prabu Suyoso lahir tahun 1711 dan menjadi raja pada 15 Agustus 1726 pada usia 15 tahun dengan gelar Sunan Pakubuwono II 1726 sampai 1749. Karena Sunan Pakubuwono II ini masih terlalu muda, maka sebagai penasihat raja ditunjuk Patih Danurejo. Patih Danurejo mempunyai pengaruh yang besar terhadap raja dan sangat membenci Belanda. Kebencian terhadap Belanda ini mendapatkan dukungan dari Ibu Suri Raja Ratu Amangkurat dan Temenggung Martopuro Bupati Grobogan. Secara diam-diam mereka mempengaruhi Pakubuwono II agar memusuhi Kompeni Belanda. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya, Tumenggung Martopuro meminta kepada Bupati Demak Tumenggung Joyoningrat menyusun kekuatan mengusir Belanda dari Semarang. Usaha ini kelihatannya berhasil. Tumenggung Joyoningrat melaporkan bahwa mereka bersepakat dengan para bupati pesisir dan orang-orang Tionghoa serta mengangkat Kapten Sinsek sebagai pemimpin mereka untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1731. Namun, hati raja yang masih muda ini sering berubah-ubah. Patih Danurejo justru dilaporkan kepada Kompeni Belanda sehingga Patih Danurejo ditangkap dan diasingkan ke Thailand. Sebagai gantinya, maka diangkat Adipati Notokusumo menjadi patih menggantikan Patih Danurejo. Patih Notokusumo pun tidak senang terhadap Belanda sehingga kembali mempengaruhi Pakubuwono II untuk memusuhi Belanda. Dan akhirnya pada bulan November tahun 1741
Pakubuwono memerintahkan Patih Notokusumo untuk mengirim 20.000 prajurit bersama orang-orang Tionghoa mengepung kantor VOC di Semarang. Namun penyerbuan ini kembali gagal karena Sunan Pakubuwono karena Sunan Pakubuwono II kembali berubah pikiran dan mendukung Belanda kembali. Sebagai akibatnya, Patih Notokusumo ditangkap Belanda dan diasingkan ke Thailand juga. Pakubuwono menyesal telah memusuhi Belanda dan kemudian menjalin perdamaian dengan Belanda. Kapten Baron von Hohenroth datang ke Kartosuro pada bulan Maret 1742 sebagai wakil VOC menandatangani kesepakatan damai dengan Pakubuwono II. Sikap damai Pakubuwono dengan Belanda ini membuat para petanggi keraton Kartosuro termasuk Temenggung Alap-Alap tidak senang. Temenggung Alap-Alap sebagai panglima perang merasa perjuangan dan pengorbanannya selama ini tidak dihargai, sehingga Temenggung Alap-Alap keluar dari keraton Kartosuro bersama para petinggi lainnya menuju wilayah Sukowati, tepatnya sekarang di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Tempat di mana Temenggung Alap-Alap ini datang telah tinggal anak dari Ki Ageng Terpoyuto yang bernama Ronggo Prawiro Sentiko. Keduanya berkumpul untuk mempererat persahabatan di suatu tempat yang disebut Klarehan. Dan sebagai tanda persahabatan itu, maka tempat tersebut diberi nama Kadangan, atau secara etimologi sama artinya juga dengan tetanggan, yang kemudian disebut Tanggan hingga saat ini. Temenggung Alap-Alap dan para temenggung lainnya yang keluar dari keraton Kartosuro ini menyusun kekuatan bersama Raden Mas Garendi, dibantu orang-orang Tionghoa melakukan penyerangan terhadap keraton Kartosuro. Kejadian yang lebih dikenal dengan sebutan Geger Pecinan ini berhasil menduduki istana pada tanggal 30 Juni 1742, sehingga Sunan Pakubuwono II terpaksa melarikan diri ke Laweyan, kemudian terus ke Ponorogo, diikuti oleh para pangeran yang masih setia kepada Sunan, Pangeran Anom dan Kapten Baron von Hohenroth. Lolosnya Sunan dari istana ditandai dengan sengkalan Sworo Karungu Obahing Bumi 1667 Jawa atau 1742 Masehi, Kianti 1 1932-14. Dalam pelarian itu, Sunan membuat kontrak Ponorogo. Isi kontrak antara lain seluruh pantai utara Jawa menjadi milik Kompeni Belanda, dan pemilihan serta pengangkatan patih harus mendapat persetujuan Kompeni Belanda. Sebagai imbalannya, Kompeni harus dapat mengembalikan tahta Kartosuro kepada Sunan. Kebijakan raja yang berpihak kepada Belanda ini membuat para pejabat keraton lainnya banyak yang menyusul keluar dari keraton, di antaranya Raden Mas Sahid dan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi keluar dari keraton Surakarta menuju Pandak Karangnongko, yang sebelumnya Ronggo Prawiro Sentiko dari Kadangan atau Tanggan boyong ke Pandak Karangnongko untuk mempersiapkan kedatangan Pangeran Mangkubumi. Kemudian Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan pemerintahan di Sukowati dengan gelar Pangeran Sukowati. Perjuangan Pangeran Mangkubumi yang lebih dikenal dengan sebutan Perang Mangkubumen ini berakhir dengan perjanjian Giyanti, atau dikenal juga dengan sebutan Palihan Negeri. Palihan ini membagi wilayah Mataram menjadi dua bagian, yaitu wilayah Surakarta menjadi kekuasaan Kasunanan dan wilayah Yogyakarta menjadi kekuasaan Kasultanan Yogyakarta
dengan Pangeran Mangkubumi sebagai pemegang kekuasaan bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Setelah perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya termasuk Ronggo Pramono Sentiko pindah ke Yogyakarta, dan Sukowati masih tetap menjadi wilayah Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Raden Tirtowijoyo, anak dari Temenggung Alap-Alap. Sejarah pemerintahan di Desa Tanggan. Tahun 1934 sampai 1954 yang menjabat lurah di Desa Tanggan diketahui bernama Sutorejo. Tahun 1954 sampai 1978 Harjo Saroyo, sebelumnya menjabat bekal di Tanggan, diangkat menjadi lurah dan meninggal pada hari Setupon tahun 1978. Tahun 1978, sepeninggal Harjo Saroyo, Bayan Sarno menjadi pelaksana tugas atau sampiran lurah selama 3 bulan. Tahun 1978 sampai 1998 ditugaskan seorang TNI bernama Sugiono menjabat caretaker selama 6 bulan di Tanggan. Selanjutnya menjabat lurah di Desa Tanggan, dan sebagai cariknya maka diangkat Bayan Sarno. Lurah Sugiono tidak selesai pada masa jabatannya karena tragedi Dewa Rakyat Tanggan pada tahun 1998, dan terpaksa Lurah Sugiono lengser sehingga jabatan kepala desa Tanggan kosong dan digantikan oleh seorang pelaksana jabatan. Tahun 2000 sampai 2008 melalui pemilihan kepala desa, Supomo terpilih menjadi kepala desa Tanggan dan menjabat selama 8 tahun. Tahun 2008 sampai 2014 jabatan kepala desa Tanggan berikutnya dipegang oleh Eko Pujianto selama 6 tahun. Tahun 2014 sampai tahun 2020 kepala desa Tanggan berikutnya adalah Tri Anwar, menjabat selama 6 tahun. Tahun 2020 sampai sekarang kepala desa Tanggan dijabat oleh Mulyanto SPD. Demikian secara singkat hari jadi Desa Tanggan. Untuk selebihnya terima kasih. Nuwun kawula nuwun. Kepada Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, demikian tadi pembacaan secara singkat berdirinya Desa Tanggan menjadi pembekalan kita semuanya, menjadi pemikiran kita semuanya untuk melanjutkan mengisi Desa Tanggan agar lebih maju lagi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama kepada beliau Bapak Kepala Desa Tanggan, beliau Bapak Mulyanto Sarjana Pendidikan. Waktu kami haturkan sepenuhnya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kepada Bapak Camat Besi yang kami hormati, beserta Muspika Pak Kapolsek Pak Ramit yang kami hormati, pada Bapak Camat Murray, terima kasih yang saya hormati. Kepada teman-teman Forum Pelestari Budaya Desa Tanggan, Pak Mulyono sebagai ketuanya yang kami hormati. Kepada Bapak Ketua BPD beserta anggota beserta Ibu yang kami hormati, Bapak Ketua LP2MD,
dan anggota, Bapak Ketua RT, beserta Ibu sedesa Tanggan yang kami hormati, juga pada teman-teman perangkat desa dan teman-teman dari pecinta budaya, juga pelestari budaya semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang kami hormati, dan tidak lupa pada seluruh warga desa Tanggan yang kami hormati. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah kita pada saat yang indah yang baik ini bisa hadir di balai desa Tanggan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang indah ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berhasil menemukan hari jadi desa Tanggan. Sudah mendeklarasikan hari desa Tanggan, wetone desa Tanggan, yang dipelopori atas kerja keras dari Forum Pelestari Budaya Desa Tanggan, yang selanjutnya disebut FPBD Desa Tanggan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini bukan secara kebetulan, ini adalah memang anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat warga Tanggan. Karena dengan ditemukannya hari jadi desa Tanggan itu, kita mengetahui jati diri desa Tanggan. Ibarat manusia itu, hari jadi itu adalah rohnya. Ketika ini sudah bisa kita ketahui bersama, kita bisa berdiri tegak melangkah dengan tatapan ke depan yang mempunyai segudang cita-cita yang mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan juga awal cerita dari terbentuknya Forum Pelestari Budaya, juga tentang apa yang kami tugaskan kepada Forum Pelestari Budaya Desa Tanggan. Kita awal menjabat kepala desa di Desa Tanggan itu diawali dengan adanya COVID-19, vakum selama 2 tahun. Setelah itu kita membentuk Forum Pelestari Budaya Desa Tanggan dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan program sesuai dengan visi misi saya, yaitu untuk mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada di Desa Tanggan. Forum Pelestari Budaya Desa Tanggan kita bentuk, kita beri SK dan langsung tancapkes dengan menyusun pokok-pokok pikiran budaya Desa Tanggan dan menyusun toponimi Desa Tanggan. Dan di situ kita bersama-sama dengan pemerintah Desa Tanggan dan lembaga untuk bisa melahirkan ataupun menemukan penelusuran, yaitu hari jadi Desa Tanggan yang sudah dideklarasikan pada hari ini. Itu bukan suatu ngoyo-woro, tetapi berdasarkan kerja keras yang sangat luar biasa dari kita semua dan dukungan seluruh masyarakat Desa Tanggan. Dari beberapa instansi juga penggerak budaya sering datang ke Desa Tanggan, karena di desa kita ini, di Desa Tanggan itu banyak potensi-potensi sejarah yang sangat luar biasa. Juga termasuk yang kita kenal di Puncak Morojoyo, di situ ada nama Tunggu. Itu juga membuktikan bahwa Desa Tanggan ini memang istimewa. Selanjutnya, dengan kerja keras kita, temuan kita ini agar bisa diakui dan mempunyai bobot, dengan adanya program pemerintah Kabupaten Sragen, dalam hal ini Jawa Tengah juga adanya program Kades Masuk Kampus,
kita termasuk beberapa kepala desa yang dapat undangan dari WNS, langsung tancap gas ada kesempatan kita langsung membuat surat kepada WNS bagaimana kita bisa difasilitasi untuk bisa mengetahui asal usul desa Tanggan. Tidak berhenti di situ, kita selalu mencari, melakukan penelitian dengan berbagai elemen, termasuk di akademi, di isi dan teman-teman komunitas budaya. Jadi baik dari Sragen maupun di luar Sragen. Alhamdulillah ada beberapa temuan-temuan yang bisa membuat mata kita terbuka, termasuk yang di depan ini adalah nisan yang ada di makam Desa Tanggan Bapak Tirta Wijoyo, sudah disampaikan di depan oleh teman anggota Forum Pelestari Budaya, yaitu anak dari Temenggung Alap-Alap, yang setelah Temenggung Alap-Alap berada di Tanggan dan berbesaran dengan Pak Wiro Sentono yang ada di Sapen, yang ketemunya di Klarean, yang tadi malam kita sudah nampak tilas, sudah menyatakan secara langsung, secara lahir maupun batin kita. Kiranya tidak panjang kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras dari Forum Pelestari Budaya. Kita jangan berhenti sampai di sini karena masih banyak tugas-tugas kita. Bagaimana nilai budaya itu mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita dan melangkah dengan diberikan petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Desa Tanggan yang telah memberikan sambutan pada acara deklarasi hari jadi Desa Tanggan pada sore hari ini. Selanjutnya yaitu atur atau kata sambutan dari beliau Bapak Camat Gesi. Waktu kami aturkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Lurah Desa Tanggan beserta jajaran, Bapak Kapolsek, Bapak Nanramil, Bapak Mulyono selaku Ketua Pelestari Budaya di Desa Tanggan, juga Bapak, Ibu, seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini, juga rekan kami Camat Modoan selaku pelestari budaya, juga rekan-rekan dari Pelestari Budaya Kabupaten Sragen. Komplit ya, Mas. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Maulana Sallallahu Alaihi bilih ing sonten sore menika kita saged makempal derek kira budaya memperingati atau tonggak pertama hari jadi Desa Tanggan yang ke 281 berarti 281. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, boten wonten kurang satunggal menapa-menapa. Mugi kita sedaya kang rawuh ya Bapak Ibu, kula lan panjenengan ugi keluarga wonten griya angsal kesaenan, kesarasan, kawejengan donya dumipun akhirat. Allahumma amin.
Jadi Bapak Ibu yang kula hormati, ingkang sepisan kula ngaturaken ageng panuwun dhateng Pak Lurah lan sedaya panitia jajaran ya sampun ngawontenaken pengetan lan ugi kira budaya mengeti hari jadi Desa Tanggan. Menika mungkin nembe satu-satunya wonten ing Kecamatan Gesi, lan mungkin ugi wonten ing Kabupaten Sragen nggih. Terus nggih. Leres ingkang kula ngindakan Pak Lurah bilih jati diri suatu daerah nggih kedah ngertos hari lahiripun. Lah niki ingkang dados sorotan tasih wonten perbedaan antara kalau batu nisan daun kemangi ini kan semanggi ya kemangi. Semanggi niki kan kalau 3 itu melambangkan diindikasikan ya Pak Jari makam seorang bupati berarti ini Tirto Wijoyo. Menawi kita mau sejarah Kabupaten Sragen, bupati pertama Sragen itu KRT Sastro KRT Kartowijoyo Kartowiryo KRT Kartowiryo. Lah niki monggo mungkin pasal-pasal yang dereng gaduk niki mungkin dipun cari sing pas niku sing pundi. Karena nek niki indikasi niki putra dari Temenggung Alap-alap nggih. Memang sejarahnya wonten dari Temenggung Alap-alap dari keraton ya, karena perbedaan pendapat numpak perahu Bengawan Solo terus singgah wonten ing Desa Tanggan niki. Dan ini kedah mengke monggo nek Kabupaten Sragen 1746 nggih. Selasa Pon 17 Mei 1746 menawi Desa Tanggan niki Jumat Pon 29 Juli 1742. Berarti selisih sekitar sekawan tahun. Nah ini monggo karena betul sejarah ini ngarahnya ke sini ya. Jadi sambungnya tadi nyambung ya antara sejarah Kabupaten Sragen, Pangeran Sukowati, Temenggung Alap-alap ini nyambung monggo ini dipun penggali melih, dipun rembuk melih ini budaya-budaya saking Sragen ya. Pun rawuh insyaallah mungkin kepanggih ketemu situs-situs memiliki laporan Pak Camat dan sedaya budaya nggih. Beberapa tempat memiliki saling sambung menyambung wiwit saking keraton pecahipun Keraton Surakarta lan keraton wonten Yogyakarta. Intinipun kula mewakili kecamatan nggih kaliyan Muspika sangat wonten kegiatan menika inggih menika nguri-nguri budaya Jawi, budaya ingkang adiluhung asal usul kita sedaya. Nggih, mungkin wonten kathah ingkang saged kula aturaken mangke dalu nggih tasih wonten pengetan wonten ing lapangan nggih, wonten wayang. Kula mangke dalu nggih mboten saged selesai nggoni nggih kali Pak Muspika. Amargi kula nggih pun janji saderengipun niki kula diundang niki diberitahu oleh Pak Lurah jajaran kula nggih pun janji wonten ing Nambangan Serangu. Mereka nggih wonten pengajian memperingati bulan kelahiran Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dalu di sana. Berarti mungkin dalu kalau begini langsung merapat di sana. Kita bagi waktu. Kata gini, Pak Lurah gini, mau izin gini. Gini, makanya dengan sakit kula aturaken, mugi-mugi acara pengetan sore menika dugi dalu saged berjalan lancar mboten wonten aslangan satunggal menapa-menapa. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Selanjutnya untuk beliau Bapak Ibu Lembaga BPD LP2D dan RT, kami mohon untuk bersabar terlebih dahulu. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah
perwakilan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen juga hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu kami mohon sambutan dari beliau Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ataupun yang mewakili waktu kami aturkan sebelumnya. Sembah nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Camat Gesi, Bapak Kepala Desa Tanggan, Bapak Kepala PBD Forum Pelestari Budaya Desa Tanggan, Bapak Mustika, dan Bapak Ibu tokoh masyarakat, seluruh warga. Ya, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul pada sore hari ini untuk mengikuti penancapan tonggak bersejarah bagi Desa Tanggan, yakni terkait dengan hari jadi Desa Tanggan. Syukur alhamdulillah. Tepuk tangan begitu. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras dalam menyusun hari jadi Desa Tanggan, dan insya Allah saya yakin ini adalah suatu awal yang penuh keberkahan. Amin. Suatu awal yang menandai tambahnya semangat warga Desa Tanggan untuk bergerak terus maju agar mencapai tujuan dari Desa Tanggan, sehingga kita semua warga Desa Tanggan memiliki kepastian, memiliki kebanggaan akan jati diri desanya. Ini sangat penting bagi kita semua, terutama nantinya kepada generasi penerus kita, bahwa Desa Tanggan ini memiliki satu pijakan yang nyata dalam kiprah bersejarahnya. Nah, tadi disebutkan bahwa hari jadinya jatuh pada Jumat Pon tanggal 29 Juni 1742. Ini ternyata lebih sepuh, lebih dahulu dari hari jadi Kabupaten Sragen. Nah, ini suatu kebanggaan, suatu hal yang bisa menjadi amunisi, bisa menjadi macam bahan bakar bagi kita semua, terutama nantinya warga desa maupun generasi muda kita untuk mencapai melakukan hal-hal yang lebih maju dari sekarang. Jangan sampai harapan kami, jangan sampai ini hanya menjadi kepuasan sesaat, kebanggaan sesaat, karena begini, banyak sekali kita justru terlena berlomba-lomba untuk adu sepuh, tua-tuanan, tetapi kita melupakan setelah itu kita harus melakukan apa. Kita ingat negara Yunani itu peradabannya luar biasa, jauh lebih tua dari negara Eropa, tetapi apa yang terjadi sekarang, Yunani mengalami kebangkrutan. Nah, artinya apa? Mereka barangkali lupa jati dirinya pernah menjadi pusat peradaban Eropa. Nah, ini semoga tidak terjadi di Desa Tanggan. Jadikan ini sebagai momentum yang berharga. Kita punya banyak tinggalan bersejarah, dan saya sejak awal di Dinas Pendidikan Budaya Kabupaten Sragen, kita mengikuti
teman-teman yang pelestari budaya di Tanggan ini, mulai dari Sentono, Gedong, kemudian Morojoyo. Ini hanyalah sebagian kecil saja, dan ketika kita sudah menemukan tinggalan-tinggalan ini, maka kita harus melanjutkan. Jadi sekali lagi, inilah sumber inspirasi bagi warga desa Tanggan, sumber kebanggaan dan sumber semangat, sehingga ke depan monggo jadikan ini sebagai sumber yang memberdayakan warga desa Tanggan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga semua yang kita lakukan pada sore hari ini akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Demikian atur kula. Sekali lagi salam budaya, salam literasi, museum di hatiku. Terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, atau yang mewakili, yang telah memberikan sambutan kepada kita semuanya, yang intinya ini adalah awal dari kita untuk mempercepat mengisi kemerdekaan ini agar desa Tanggan lebih maju. Amin Allahumma amin. Sebelum kami tutup, kepada Bapak Ibu semuanya perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, nanti malam pemerintah desa Tanggan akan menyelenggarakan pagelaran wayang kulit semalam subuh. Oleh sebab itu, jajaran kepada kelembagaan, Pak RT, Ibu dan semuanya, kami mohon ikut menghadiri acara pagelaran wayang yang ada di lapangan desa Tanggan. Sekali lagi berlaku untuk umum. Oleh sebab itu kami mohon untuk warga masyarakat desa Tanggan, kami mohon berkenan untuk hadir berbondong-bondong semuanya di lapangan desa Tanggan. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian acara satu persatu telah selesai, berarti acara deklarasi hari jadi desa Tanggan juga dianggap selesai. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu semuanya, mari acara deklarasi hari jadi desa Tanggan kita tutup. Dan juga kepada beliau Bapak RT semuanya, panjenengan cermati undangan bahwa penyerahan segala perlombaan di 17 Agustusan kemarin akan diberikan bakdo isak tepat. Oleh sebab itu, untuk mempercepat waktu agar pemenang lomba lainnya agar datang tepat waktu, sehingga tidak mengganggu gelaran wayang, baik wayang pohong dan juga wayang kulit yang diselenggarakan di lapangan desa Tanggan. Kesediaan untuk jajaran pemerintah desa lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari acara deklarasi hari jadi desa Tanggan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian konduripun derekaken wilujeng tindak, kami yang membacakan acara mestinya banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, ojo kenapa